Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita telah memasuki hari yang baru. Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Tema saat teduh pagi hari ini adalah apa yang kau dengar sehingga engkau menjadi takut. Saudara, hari-hari ini kita mesti belajar ya, bagaimana kita bisa mengatur telinga kita. Kita bisa mengatur mata kita. Hari ini kita akan praktek bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan ini kita yang kita dengar. Karena iblis main area itu. Nah, coba kita buka kitabnya saudara di 1 Samuel 17. Ya. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Sudah, sampai sini dulu. Tugas iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa saja yang kita punya. Membunuh termasuk kita punya karakter. Lalu membinasakan seluruh kehidupan kita, itu tujuan akhir iblis. Makanya firman Tuhan jelas sekali katakan bahwa berjaga-jagalah senantiasa. Karena Tuhan tahu, lawan kita iblis. Ingat, mencuri, membunuh, dan membinasakan, itu visinya iblis. Firman Tuhan sebutkan, berjaga-jagalah senantiasa, atas visi dan misi iblis itu. Lihat, Saul dan orang-orang Israel berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka tahu bahwa akan ada serangan. Lembah Tarbantin yang namanya lembah itu adalah tempat di mana kita kosong secara kekuatan. Kita nggak berdaya. Kita nggak tahu jalan keluar. Kita nggak punya gairah, kita nggak punya semangat. Di lembah itu kita ngalamin itu. Tetapi justru di lembah Tarbantin itu ada hadirat Tuhan. Makanya saudara, waktu kita diproses oleh Tuhan, justru hadirat Tuhan itu ada. Tuhan nggak pernah ada waktu kita pesta pora. Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita menikmati keuangan kita, menikmati kekayaan kita, dengan penuh kesombongan, dengan penuh keangkuhan, Tuhan nggak ada. Tuhan hadir di lembah. Tuhan hadir di pegunungan. Waktu kita bersujud memuliakan Tuhan. Itu ada Tuhan. Tapi waktu kita pesta pora, kita menikmati duit-duit kita, kita menikmati kekayaan kita, kita menikmati semuanya itu tanpa doa. Nggak ada hadirat di situ. Lembah Tarbantin itu bicara tentang apa? Ada kekuatan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Di situ kita mendengar, kita harus melakukan apa. Makanya lihat, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sana, orang Israel di sebelah sini, tengah-tengahnya lembah. Berarti kita, Tuhan berada di antara kita yang sedang berdoa, dan di sebelah sana ada namanya serangan iblis. Justru di lembah, waktu Anda dan saya dibawa Tuhan ke lembah, disitulah Tuhan hadir untuk memberikan pembelaan kepada kita. Nah, lihat ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, kurang lebih 3 meter ya ini tingginya. Apa reaksi kita waktu kita melihat orang kalau tingginya lebih dari 3 meter? Kaget toh. Nah, dia itu nggak cuma tinggi, nggak cuma gede badannya. Lihat, ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia pakai penutup kayu dari tembaga dan baunya itu memang memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal bersih beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya.
badannya udah tinggi gede gitu, terus bajunya terbuat dari tembaga. Kalau kita mau berperang, kita mau tembak pakai apa, saudara? Kita mau pakai lembing, ya udah iso, wong itu tembaga. Kita mau pakai apa lagi? Kita mau pakai pisau, lebih-lebih nggak bisa lagi. Mau pakai tembak, tembakannya ya mental, wong itu tembaga. Bagaimana cara mengalahkannya? Artinya apa? Waktu kita berhadapan pada situasi yang sekarang ini sedang kita hadapi, kok rasa-rasanya mental doa kita? Kok rasa-rasanya kita udah nangis parah, kita udah berdoa, kita udah berpuasa, kok mental nggak ada kekuatan sama sekali? Pernah ngerasain kayak gitu? Kita sedang melihat Goliat. Yang kita lihat Goliat, rasa-rasanya pintu semua tertutup. Tapi seringkali kita salah alamat. Waktu kita protes sama Tuhan. Kok Tuhan nggak tolong ya? Kenapa Tuhan nggak otomatis memberikan pertolongan kepada kita waktu kita berdoa? Nah, Anda lupa bahwa di lembah Tarbantin itu harusnya mengatur barisan agar supaya berjaga-jaga ketika peperangan terjadi. Itulah fungsinya berdoa. Berjaga-jaga, minta kekuatan. Di lembah itu kan ada Tuhan toh. Minta kekuatan, minta gairah, minta semangat, minta api Tuhan, agar supaya waktu peperangan terjadi, kitanya siap. Cuman persoalannya adalah, ada di ayat yang keempat. Yang dilihat adalah sosok 3 meter itu, yang pakaiannya adalah tembaga semua-semuanya. Persoalannya adalah, mata kita melihat apa? Mata yang kita lihat itu adalah kekhawatiran, ketakutan, nggak ada jalan keluar, pintunya semua tertutup. Berdoa rasa-rasanya lelah sudah. Nah, ayat yang ke-8, perhatikan saudara. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Seringkali iblis intimidasi kita. Tahu nggak? Ini kan perkataan ini kan mirip kan sebenarnya. Pada waktu apa saudara? Pada waktu Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, dalam kondisi lapar, tiba-tiba iblisnya datang. Kalau kamu lapar Yesus, ini pakai bahasa saya ya. Kalau kamu lapar Yesus, itu kan ada batu. Kamu itu kan punya Allah. Ubah dong, batu itu jadi roti. Iblis tahu, sebenarnya Yesus punya kuasa untuk itu. Mengubah batu jadi roti bisa, kalau dia mau. Tapi utusannya adalah berpuasa. Yesus mendengar bahwa utusan Roh Kudus itu adalah berpuasa. Bukan makan. Artinya apa toh? Saya tidak kuat bu kalau puasa, sakit mah. Yang kau lihat kelemahanmu terlebih dahulu. Sehingga engkau nggak berani untuk maju berperang. Udahlah Bu Kety aja yang doa. Saya doa udah mentok Bu. Kalah terus. Anda nggak mencoba untuk masuk dalam peperangan. Udah kalah duluan. Hanya melihat bahwa pintu nggak terbuka. Doa rasanya capek juga. Nggak terjadi apa-apa. Anda minta sesuatu yang instan melalui hamba Tuhan. Seringkali kita dipertontonkan pada situasi itu. Makanya seringkali saya bilang kepada saudara, hati-hati terhadap apa yang kau melihat, hati-hati terhadap apa yang kau dengar. Engkau mendengar berita apa hari-hari ini? Engkau melihat kesukaran yang sebesar apa hari-hari ini? Makanya perlu sekali kita melihat bahwa cara kerja iblis kita harus tahu. Karena iblis juga tahu kualitas kita. Iblis akan mepet habis kepada kita orang yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan.
Makanya kenapa saya bilang bahwa orang yang dikuasai oleh roh ketakutan itu seperti ular yang melilit tubuhnya. Gak berdaya buat kabur. Gak berdaya buat melepaskan diri. Karena ketakutan itu sifatnya kayak si ular tadi tuh. Melilit habis. Untuk apa? Menerkam kita. Membuat kita gak nyaman. Membuat kita takut terus. Gak punya kekuatan. Sehingga kita mati atas lilitan ketakutan itu. Ayat yang ke-9, perhatikan. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Orang kalau nggak berdoa, nggak memuji Tuhan, nggak ngerti firman, menjadi budak ketakutan. Orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan, doamu pasti salah. Makanya sering kali saya bilang kepada saudara bahwa saat teduh itu nggak asal doa. Ada permohonan, ada doa, ada pujian penyembahan. Jangan mohon-mohon terus. Jangan minta-minta terus. Karena waktu kita minta, di depanmu itu ada namanya iblis. Kok nggak berdaya? Karena permintaanmu itu hanya sekedar untuk apa? Masuk ke mulut. Takut miskin. Takut nggak dibela. Takut kehilangan. Engkau nggak tahu bagaimana caranya berperang. Karena yang kau butuhkan hanyalah makan, minum, pakaian. Yang kita minta segala sesuatu yang sifatnya semu, sia-sia. Jelas-jelas di depan itu ada namanya iblis. Lihat ayat yang ketiga tadi. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sana, Israel berdiri di sebelah sini, lembah ada di antara mereka. Di tengah-tengah itu ada Tuhan, ada kita, ada iblis di situ. Pilihannya, mau berpegang kepada Tuhan, atau engkau gemeteran melihat si iblis. Harus tahu cara kerja iblis. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis mencuri sukacita kita. Mencuri pengharapan kita. Mencuri kita punya kesehatan. Mencuri kita punya kebahagiaan. Membinasakan, membunuh kita punya kehidupan, termasuk kita punya karakter. Yang karakternya baik, tiba-tiba berubah jadi jahat. Hanya karena sesuatu yang kebutuhan kita adalah apa yang masuk ke mulut. Waktu fokus kita salah, kita nggak ngerti tujuan iblis. Waktu fokus kita salah, iblis tahu bahwa ini kesempatan untuk membinasakan. Nah, makanya di ayat yang ke-9 ini, kalimatnya ini persis seperti iblis yang waktu ketemu sama Yesus di padang gurun itu. Iblis berusaha mendekati Yesus agar supaya apa? Yesus tunduk pada dia. Ini kan perkataan-perkataan yang mirip loh. Coba Anda baca di kitab Matius. Waktu Yesus berada di padang gurun untuk dicobai. Yesus kelaparan, tapi dia tetap bertahan. Karena dia mendengar utusannya. Utusannya itu disuruh berpuasa. Waktu kita disuruh berpuasa sama Tuhan. Kalau alasanmu adalah, aku sakit mabuk, gak bisa puasa, kalah. Banyak alasan. Saya gimana mau berdoa, Bu? Pagi-pagi saya harus bekerja, pagi-pagi saya harus masak, pagi-pagi saya harus begini. Semakin sering engkau membuat alasan untuk kepentinganmu sendiri, kalah. Matamu akan melihat ini tadi tuh. Goliat badannya gede, bajunya bertembaga semua, ada lembing yang kekuatannya sebegitu besarnya, ada masalah dikit aja, engkau takut. Ada masalah dikit, lambungmu langsung kena. GERD lah, sakit lambung lah, sakit kepala lah. Kok nggak berdaya toh?
Karena tadi tuh loh banyak alasan. Disuruh puasa, sakit lambung bu. Disuruh doa, aduh bu, lagi masak, lagi meeting. Saya capek, saya lelah, butuh tidur. Makanya begitu, ada tekanan kehidupan. Aduh bu, tolong doakan saya bu. Doa dewi. Itu akibat malas kayak begini. Engkau nggak melihat bahwa Tuhan sudah katakan, berjaga-jagalah senantiasa lawanmu, iblis. Iblis tadi tujuannya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita masih santai-santai. Udahlah, keadaannya baik-baik. Nikmatilah kekayaan, nikmatilah kita traveling, nikmati. Begitu keluargamu mengalami di bawah mama iblis, mengalami kehancuran, apa yang kau lakukan? Mau santai-santai? Alkitab sudah katakan, berjaga-jagalah senantiasa. Senantiasa berarti tiap hari. Tiap hari aja, itu artinya tiap menit, tiap waktu. Kita mesti berjaga-jaga terhadap serangan iblis itu. Karena iblis itu sifatnya nunggu momen. Momennya kita lengah, momennya di situ iblis masuk. Makanya kalau kita punya alasan, saya berdoa itu percuma bu, rasa-rasanya nggak ada pintu terbuka. Hidup saya nggak bahagia bu. Tentu hidupmu nggak bahagia karena engkau nggak mengenal siapa Tuhanmu. Tentu engkau merasa miskin, merasa nggak kaya karena engkau nggak tahu siapa Tuhanmu. Karena kalau pagi-pagi seperti tadi tuh, kalau disuruh doa, alasannya sakit perut bu, sakit lambung bu, saya nggak bisa puasa bu, saya mesti masak, saya mesti meeting, saya mesti ini, saya mesti itu. Semakin sering engkau beralasan, semakin sering iblis akan menyerang engkau, membabi buta. Makanya salah alamat. Kalau kita merasa sudah berdoa, lalu kita berteriak terhadap Tuhan, Tuhan kemana engkau? Waktu aku nggak berdaya, waktu aku nggak berkekuatan, Tuhan kemana sih? Kenapa nggak langsung ngasih kekuatan? Kenapa nggak langsung menang dalam peperangan? Lu kita ini siapa? Kita ini siapa? Namanya hamba Tuhan. Hamba kita ini. Layakkah seorang hamba berteriak kepada tuannya? Sadar diri. Kita ini siapa? Tuannya aja udah ngajarin sama kita, dengar baik. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berjaga-jaga senantiasa lawanmu iblis. Kenakanlah senjata Allah. Udah dikasih tahu nih sama si Tuhan ini. Tapi seringkali kita yang jadi hamba, justru kita berani berteriak kepada Tuannya. Makanya begitu lihat Goliat, penampilannya kayak begini, gemeteran. Ayat yang 10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ditantangi nama iblis. Mana coba hasilnya kamu doa? Mana? Pintu juga nggak terbuka. Mana hasilnya kamu kemarin doa puasa Daniel sama Bu Keti itu? Mana? Utangmu juga masih banyak. Mana? Engkau dengar apa kayak gini? Telingamu dengar apa? Dengar intimidasi? Atau mendengar firman Tuhan? Saul dan pasukannya sudah benar mereka berada di lembah terbantin. Cuma persoalannya, begitu matanya melihat Goliat yang gede itu, lalu telinganya mendengar suara Goliat yang nantangin itu, pilihannya hanya ada dua. Bertahan atau gemeteran. Makanya lihat di ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan. Nah ini. Garis bawahi kata mendengar. Hati-hati. Mendengar apa, saudara? Hati-hati. Mendengar perkataan orang Filistin itu, apa yang terjadi? Cemaslah hati mereka. Perhatikan. Begitu mendengar
suara si bangsa Filistin ini, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Berapa sering kita gampang sekali mengalami overthinking, kita mengalami ketakutan, kita nggak bisa tidur tiap malam karena takut. Takut itu pemberian iblis, saudara. Tadi sudah dijelaskan bahwa di lembah Tarbantin itu ada hadirat Tuhan. Kita lupa bahwa waktu kita berdoa, kita justru mengatur diri kita sendiri untuk belajar percaya kepada Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mengagungkan Tuhan agar supaya apa? Waktu iblis memberikan intimidasi, serangannya membabi buta itu, kita tahu bahwa Tuhan hadir membawa kemenangan. Tapi bagaimana kita mau menang? Kalau kita udah cemas dan ketakutan terhadap apa yang kita lihat, terhadap apa yang kita dengar. Makanya sekarang kau mendengar apa? Kalau yang kau lihat adalah pintu semua tertutup, nggak ada jalan keluar. Kalau yang kau dengar adalah engkau nggak punya, yang kau dengar adalah utangmu masih banyak. Keluargamu belum mengalami pemulihan. Keadaan perekonomianmu nggak ada kebangkitan. Itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Seharusnya engkau yang sudah berada di lembah Tarbantin yang ada hadirat Tuhan itu, harusnya ngapain, saudara? Berpegang teguh toh sama Tuhan. Kita suka salah alamat. Marahnya sama Tuhan. Tuhan lagi ngajarin kita berperang. Tuhan lagi ngajarin kita berkekuatan. Makanya fokusnya jangan kemenangan. Endingnya pasti menang kalau kita jalannya sama Tuhan. Tapi fokusnya jangan ke situ. Fokuslah untuk apa? Berpegang teguh kepada Tuhan. Engkau mau mendengar apa? Engkau mau melihat apa? Sekalipun itu kegagalan, sekalipun itu kehancuran, sekalipun nggak menghasilkan apa-apa, selama telingamu itu mendengar bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita, engkau nggak akan terpengaruh. Karena engkau sudah mengatur barisanmu sendiri untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan itu bukan pakai omongan, saudara. Itu pakai suatu kekuatan dalam diri kita, segenap hati kita untuk percaya sama Tuhan, dan itu dilakukan day by day, nggak pakai mulut. Aku percaya sama Engkau Tuhan, tapi gemeteran. Besok kita akan lanjutkan yang ini. Bagaimana seorang Daud di lembah yang sama, di lembah Tarbantin itu, Daud justru bisa memenangkan Goliat. Apa kuncinya? Besok ya kita akan bahas. Tapi pagi hari ini Tuhan ingetin. Kalau engkau nggak menggunakan mata dengan benar, kalau engkau nggak berhati-hati terhadap apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, engkau akan cemas dan engkau akan penuh dengan ketakutan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di lembah Tarbantin itu ada hadirat Tuhan. Di dalam hadirat itu ada otoritas, ada kekuatan. Kita mau pakai enggak? Kita mau pakai enggak? Makanya kalau lagi jam doa, doa saudara. Dan doamu mesti berkualitas. Doa yang berkualitas itu adalah doa yang mengagungkan Tuhan. Doa yang meninggikan Tuhan. Perkara ada pintu mujizat atau enggak, penyakitmu sembuh atau enggak, bukan urusan kita lagi. Enggak usah takut juga, enggak usah cemas juga. Kau masih hidup kok. Kau masih dipelihara kok sama Tuhan. Tapi bertahanlah sampai titik penghabisan. Bertahan. Jangan berhenti. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Bagian kita adalah berdoa di lembah itu, berjaga-jaga senantiasa. Karena sekali lagi ya, areanya iblis itu adalah, perhatikan waktu Ayub diuji. Semua yang menjadi miliknya Ayub,
menjadi arahnya, menjadi areanya iblis. Tapi yang di dalam sini, ini miliknya Tuhan. Makanya fokuslah yang ada di dalam sini nih. Hati yang teguh, iman yang kuat. Itu yang gak boleh disentuh. Kita yang harus mengusahakan. Kuat di dalam Tuhan. Doa lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Makanya kualitas doanya adalah jangan minta-minta. Agungkan Tuhan. Muliakan Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Kalau udah kayak begini, engkau gak akan pernah takut apa yang sedang engkau alami. Mau ada pertolongan atau enggak. Mau ada mujizat atau enggak peduli. Kita sudah pernah membahas di waktu kita berpuasa Daniel. Daniel bagaimana bisa enggak dimakan sama singa. Karena dia sudah membiasakan diri 3 kali sehari berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Karena enggak cuma berdoa dan berlutut, Daniel juga praktek firman Tuhan. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Dia berani say no untuk setiap penyembahan berhala. Iman kita justru diuji pada saat apa? Day by day. Perilaku kita terhadap orang lain, kehidupan kita sehari-hari, kita jujur atau enggak, kita melakukan firman Tuhan atau enggak, itu mempengaruhi kualitas iman kita waktu kita berada di dalam musim peperangan rohani. Tuhan lihat kita, saudara. Kalau kita merasa sudah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, sudah merasa pelayanan begitu banyak, Tuhan juga lihat kita, kesehariannya kita, perilaku kita terhadap orang lain, cara kita kerja jujur atau enggak, kita menjadi orang yang suka bersyukur atau enggak, kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Iblis gak takut engkau berdoa. Tapi iblis takut engkau melakukan firman Tuhan. Makanya kekuatanmu jadi 0 kan. Waktu engkau berteriak sama Tuhan. Tuhan kok enggak tolong sih? Kok Tuhan enggak langsung memberikan mujizatnya? Tuhan enggak semurah itu mengajar kita, saudara. Tidak semurah itu, tidak segampang itu ngasih mujizatnya. Karena sekali lagi, mujizat itu sifatnya seketika. Gampang buat Tuhan. Tapi pengajaran, mendidik, menegur, itu poin utamanya Tuhan. Supaya waktu ketemu sama Goliat, gak muncul kalimat kayak begini, cemas hati dan sangat ketakutan. Tiba-tiba engkau bisa tersenyum, tiba-tiba engkau bisa mengucap syukur, tiba-tiba engkau bisa mengagungkan Tuhan, sekalipun tekanannya begitu besar. Amin. Hati-hati terhadap apa yang kau dengar. Hati-hati pula terhadap apa yang kau lihat. Karena itu areanya iblis. Kalau engkau nggak menang terhadap 2 area ini, maka ketakutan dan kecemasan yang akan keluar di mulut kita. Amin. Belajar percaya sama Tuhan. Belajar bertahan di dalam peperangan. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Bagian kita adalah doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan. Amin. Ayo praktek saudara, ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk kita bisa mengendalikan mata dan mengendalikan telinga. Begini caranya. Waktu kita sudah berpuasa, waktu kita sudah berdoa, iblis kan pasti menguji kita toh. Membuat kita penuh dengan ketakutan. Seringkali kita dipertontonkan pada situasi yang membuat kita lelah. Bagian kita tetap berdoa. Begitu melihat tantangan, begitu mendengar sesuatu hal yang membuat kita takut, kita ngomong sama telinga. Di dalam nama Tuhan Yesus, hei telinga. Hei iblis, kamu berisik di telinga saya. Sekarang aku perintahkan engkau, keluar atas telingaku. Habis itu, perkatakan firman Tuhan. Habis itu engkau nyembah Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Waktu engkau mau bayar utang gak ada duit. Nggak usah kau sodori invoice-nya ke Tuhan. Tuhan ini tagihannya banyak. Nggak usah kayak gitu. Jangan jadi hamba yang murahan. Kita ini pasukan. Kita ini pasukan doa. Nggak usah mbok tunjuk kayak, ini Tuhan, tagihan yang ini belum. Yang ini belum Tuhan. Ini bukan pasukan. Kayak gini bukan pasukan. Namanya pasukan itu, begini. Begitu tagihan datang, tumpang tangan begini, tersenyum. Tuhan, aku percaya kepadamu. Cara Tuhan sempurna.
Kau Allah yang besar. Nah itu. Ajaib dan mulia. Terus nyembah Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Agungkan Tuhan. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Gak usah gini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hei, tagihan. Waktunya kok, gak usah. Jangan jadi hamba yang murah. Jangan jadi pasukan yang murah. Kita adalah orang yang percaya. Kita lagi melatih mata, melatih telinga, untuk kita bisa kendalikan dengan benar. Waktu rasa-rasanya kekuatan itu nggak ada, tetap berpengharapan. Yes Tuhan, aku percaya kepadamu. Lawan ketakutanmu. Yes Tuhan, aku percaya kepadamu. Lawan kekhawatiranmu. Ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Kalau kita sering melakukan itu, maka tantangannya sebesar apapun, engkau mampu mengucap syukur. Minimal engkau bisa mengucap syukur. Minimal engkau bisa mengagungkan Tuhan. Dengan demikian, iblis gak punya kekuatan apa-apa untuk menghancurkan kita. Amin. Ya, praktek. Kendalikan pikiran, kendalikan ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus, hei ketakutan, aku mengikat engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada di dalam diriku. Itu tipe orang yang menang. Tipe orang yang tangguh. Lakukan ya. Udah, praktek. Sekarang waktunya praktek. Ya, besok kita lanjutkan yang ini. Keren sekali ini firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati semua. Shalom.